Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga pemrograman visual, kita masuk materi struktur kontrol. Yang kita ketahui, struktur kontrol ini merupakan sebuah ekspresi di dalam algoritma pemrograman untuk melakukan pemilihan, pengurutan dan perulangan. Struktur kontrol yang pertama yaitu if then statement. If then merupakan ekspresi berkondisi pada blok pernyataan khusus. Fungsinya mengendalikan apakah pernyataan lain pada program dijalankan dan bagaimana urutan-urutan dijalankannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, struktur keputusan if then ditulis dalam satu baris tunggal tanpa menggunakan and if. Ekspresinya if condition then statement. Di mana condition adalah ekspresi berkondisi dan statement adalah pernyataan program Visual Basic yang valid. Jadi if jika condition itu terpenuhi, maka statement akan dijalankan atau statement akan dikerjakan. Sebagai contoh, if jumlah lebih besar dari 20, jumlah lebih besar sama dengan 20 merupakan kondisi. Kondisi di mana jumlah harus lebih besar sama dengan 20. Then maka label 1.tag sama dengan Anda menang. Artinya jika jumlah lebih besar sama dengan 20, maka label 1 tulisannya menjadi Anda menang di dalam Visual Basic. Coba saya praktekkan supaya nanti bisa diikuti ya. Visual Basic-nya saya buat project baru. Nama projectnya struktur kontrol. Coba kita praktekkan di sini. Saya buat 4 objek ya. Textbox 1 untuk inputan pertama, textbox 2 inputan kedua, terus kemudian label untuk menampilkan hasil pernyataannya, tombol button untuk menyimpan perintah. Textbox 1, textbox 2, label. Untuk codingnya, perintahnya saya taruh di dalam button 1, di double klik. Secara otomatis button 1 klik akan membentuk fungsi seperti ini, membentuk prosedur seperti ini. Nah, misalnya kita buat variabel seperti yang sebelumnya, dim a as integer sama dengan textbox 1, dim b as integer sama dengan textbox 2, dim c sama dengan a plus b. C secara default hanya
menampilkan hasil dari perhitungan A dan B, di mana A dan B bertipe integer. Jadi C bisa dituliskan membuat ekspresi secara langsung tanpa ada tipe data. Kemudian kondisi if kondisi dan statement. Jika kondisi terpenuhi maka statement akan dijalankan, atau if jumlah lebih besar sama dengan 20 maka label .txt menang. Ya, if jumlah itu ada di C lebih besar sama dengan 10 maka label .txt sama dengan menang. Then ini harus seperti ini. If C lebih besar sama dengan 10 maka label .txt menjadi menang. Yang sebelumnya label 1. Coba jika label 1 textbox 1 textbox 2 saya isi seperti ini, maka label 1 ini tidak berubah karena sesuai dengan kondisi. Jika C, karena C ini yang menentukan hasil dari menang atau tidak, ekspresi label .txt ini akan dikerjakan atau tidak bergantung pada C. Nah, sementara tadi saya inputkan 1 A1 B1 maka hasilnya adalah 2 sehingga tidak ditampilkan menang. Nah, kalau misalkan di sini 9 ya, karena di sini lebih besar sama dengan, maka tetap akan dijalankan statementnya gitu. Nah, sebenarnya setiap objek yang ada di dalam toolbox ini memiliki tipe data. Nah, textbox ini secara default tipe datanya adalah teks. Tipe datanya adalah teks. Ketika dilakukan kalau misalkan tidak menggunakan pembentukan variabel seperti ini pun sebenarnya tidak ada masalah dengan objek inputan textbox 1, textbox 2, tetapi khusus untuk penjumlahan. Nah, misalnya gini, saya hapus A dan B ini saya ganti menjadi textbox 1 plus textbox 2. Dijalankan. Hasilnya akan berbeda. Kalau tadi 1 harusnya 1 dan 1 itu jumlahnya 2. Sehingga label 1 ini ketika button ini diklik, label 1 ini tidak akan berubah, tapi kenyataannya berbeda. 1 dan 1 di sini menang karena apa? Karena textbox ini tipe datanya secara default adalah string, tipe data teks ya. Sehingga di sini karena di sini ada operator plus, di sini tidak akan menjumlahkan tetapi menyandingkan. Jadi C ini hasilnya bukan 2 tetapi hasilnya 11. Nah, dibuktikan ini label, saya buat label 2 sebagai hasil nih.
label 2 titik teks sama dengan C untuk menampilkan saja ya, untuk menampilkan hasil dari penjumlahan ini. 1 hasilnya 11. Berbeda kalau tadi kita buat tipe datanya menjadi integer ya. Kalau tipe datanya diubah menjadi integer, secara otomatis di sini hasilnya bukan 11 tapi 2 karena memang menjumlahkan. Tapi karena di sini tipe datanya string, maka di sini tidak menjumlahkan, tetapi plus ini diartikan menyandingkan. Gitu. Tapi untuk operator yang lain, operator misalnya per, kalian, bagian, tidak ada masalah. Yang bermasalah hanya penjumlahan seperti ini saja. Atau kalau misalkan tidak membuat variabel pun tidak ada masalah. Kalau misalkan programnya terlalu kecil, tidak membutuhkan proses yang terlalu banyak, terus tidak membentuk variabel boleh seperti ini. Tapi untuk tipe text string ini harus dikonvert sesuai dengan inputan data. Dengan cara apa? Ditambahkan dengan val di sini. Ya, val seperti ini. Satu. Nah, hasilnya 2. Tidak disandingkan lagi, tetapi benar-benar dijumlahkan. Hasilnya 2, maka label ekspresi di sini tidak ditampilkan karena tidak memenuhi persyaratan, di mana C harus 10 tetapi C di sini nilainya 2. Kalau di sini diganti lagi atau di sini diganti 8 2, nah baru akan ditampilkan menang. Nah, terus kemudian untuk mengatur label ini supaya lebih besar, selain diatur dari properties window ini, juga bisa diubah di dalam ekspresi propertiesnya diubah dalam ekspresi if. Label 1 titik font ya sama dengan new font. Nah, misalnya jenisnya Arial, 20. Misalnya jenisnya fontnya Arial, terus kemudian besar teksnya 20. 89. Nah, seperti ini. Itu udah. Berikutnya selection if then else. Berfungsi menentukan blok statement mana yang akan dilaksanakan oleh komputer. Jika ekspresi logika menghasilkan nilai benar, maka statement 1 akan dilaksanakan, dan sebaliknya jika nilai yang dihasilkan salah, maka statement akan dijalankan. Jadi ada dua statement. Ada dua statement. Jika ekspresi yang pertama ini ekspresi ini terpenuhi, ekspresi logika ini terpenuhi, maka statement 1 akan dijalankan. Tetapi jika ekspresi logika ini tidak terpenuhi, maka statement yang kedua akan dijalankan. Nah, dari contoh ini tinggal menambahkan jika C lebih besar dari 10, maka hasilnya menang. Kalau bentuknya seperti ini tanpa else,
ketika statement ini tidak terpenuhi, maka di sini tidak memunculkan apa-apa. Tetapi jika statement ini terpenuhi, hanya jika statement ini terpenuhi maka akan dijalankan, sehingga diperlukan else. Ada else statement and if. Else-nya di copy saja, kalah. Misalnya seperti ini, jika lebih besar sama dengan 10 maka menang, tetapi jika tidak lebih besar dari 10 maka kalah. Jalankan 10 1 menang, tetapi jika hanya kurang dari 10 maka kalah. Gitu ya. Jika statement terpenuhi, jika kondisi terpenuhi maka statement akan dijalankan, statement pertama. Tetapi jika statement tidak terpenuhi maka kondisi tidak terpenuhi maka statement yang kedua akan dijalankan. Berikutnya, pilihan di antara banyak. Pilihan di antara banyak. Jadi if bersarang, if banyak maksudnya. Berguna untuk pengecekan kondisi lain jika suatu kondisi sudah terpenuhi dengan sintak di atas. Ini if ekspresi logika 1 maka if ekspresi logika 2 maka statement. If bersarang ya. Jika suatu kondisi sudah terpenuhi dari sintak di atas, setelah ekspresi logika pertama selesai dijalankan dan menghasilkan hasil yang benar, maka program akan mengeksekusi ekspresi logika yang kedua. Namun jika menghasilkan salah, maka ekspresi logika ketiga yang akan dijalankan, dan seterusnya. Nah, contoh di sini variabel i merupakan inputan. Jika i sama dengan 1 maka akan ditampilkan message 1. Else if tetapi jika i lebih besar i sama dengan 2 maka message yang ditampilkan adalah 2. Tetapi jika i sama dengan 3 maka message-nya ada 3. Else message number not, tidak di antara 1, 2, dan 3. Berfungsi menentukan blok statement yang mana akan dijalankan oleh komputer sesuai dengan ekspresi logika yang menghasilkan nilai benar. Ini ya, kalau dengan kondisi yang seperti ini, jika C lebih besar dari 10 maka menang. Tetapi jika C else if C tidak lebih besar dari 20 maka misalnya ini bahwa yang terbesar dulu, misalnya di sini 20 10 2 menang level 1, level
2 misalnya. Kalau di sini menang level 1. Makanya jika C lebih besar sama dengan 20, maka menangnya level yang tinggi. Jika C hanya lebih besar dari 10, maka menangnya di level 1. Tetapi jika tidak lebih dari 10, maka kalah. Satu kalah. 9 menang level 1. 9 12 menang level 2. 6 menang level 1. 0 kalah. Atau seperti di contoh ini ditampilkan message ya, label satu teksnya diganti menjadi message. Message box fontnya nggak perlu. Message box MSG box. Satu kalah, 9 menang ditampilkan dalam message. 11 menang level 2 ditampilkan dalam message. Itu. Sekarang saya coba mau menerapkan struktur kontrol tadi dengan menggunakan kontrol yang lain dari toolbox. Untuk kontrol yang lain misalnya saya pakai combo box. Cara penggunaan combo box bagaimana? Nah, combo box ini bisa diinputkan secara manual dari list. Di sini diisi list item collection, atau dari properties coding secara langsung. Coba di sini dulu ya. Misalnya 1 2 3. Ketika dijalankan di sini muncul 1 2 3. Muncul 1 2 3. Sekarang untuk memberikan ekspresi tadi ya, dari combo box ini double klik dulu prosedur combo box, select item change ya. Pada saat itemnya dipilih, kondisi if berkondisi jika combo box itu nama dari kontrolnya tadi ya. Combo box 1 titik teks sama dengan 1 karena nilainya defaultnya adalah stringnya, maka diberikan kutip. Jika combo box 1 teks sama dengan 1, maka then message box 1. Nah, seperti di contoh tadi. Else if combo box 1 sama dengan 2, message-nya true. Else if combo box 1 sama dengan
3, maka message-nya 3. 3 else tidak di antara 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, 3. Pada saat combo box 1 itemnya dipilih, maka akan perintah ini, kondisi ini akan di statement ini, ekspresi ini akan dijalankan. Di combo klik 1 maka 1, 2, 2, 3. Tapi yang tidak di antara tadi tidak berfungsi ya, karena memang di sini tadi hanya memberikan 3 item. Sekali kalau misalnya item ada seperti ini. Empat. Maka tidak di antara 1, 2, 3, 4. Oke. Selain item tadi diinputkan di dalam properties window ini secara langsung, ini juga bisa dilakukan di dalam coding. Nah, saya contohkan lagi supaya nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dicoba-coba. Combo box 2. Kalau combo box 1 itemnya ditambahkan di sini, combo box 2 itemnya bisa ditambahkan pada saat form load. Pada saat form pertama kali dijalankan, kita bisa menambahkan item. Combo box 2 titik item item add misalnya tambah saja di copy. A, B, C, D. Atau misalnya buah apel. B apa? Pengkuang. C, buah pisang. Terus buah semangka. Apel, pengkuang, pisang, semangka. Misalnya seperti ini. Pada saat form load maka akan dijalankan. Pada saat form load akan dijalankan, di sini akan ditampilkan apel, pengkuang, pisang, dan semangka. Kalau tanpa statement if, ini ketika diklik bisa diberikan message box secara langsung. Message box-nya adalah misalnya buah yang dipilih plus
maka combo box 2 titik teks. Buah yang dipilih, contoh saja ya, apel. Buah yang dipilih apel, lengkuang, pisang, semangka. Gitu. Berikutnya setelah if, selanjutnya ada select case. Sama seperti di algebra kemarin ada select case juga kan ya. Selain menggunakan perintah if untuk pemilihan, banyak dapat menggunakan perintah select case. Jika dalam perintah if, pengecekan dilakukan berdasarkan kondisi, namun dalam select case, pengecekan dilakukan berdasarkan nilai ekspresi. Ya, sekarang select case misalkan diimplementasikan di combo 1 ini. Karena combo 1 ini tadi nilainya 1 sampai 4 ya. Biarkan kita tumpuk saja. Select case combo box 1 teks. Jadi objek pemilihannya adalah combo box 1. Case is sama dengan 1, maka message. Misalnya buah apel tadi. Case is sama dengan 2, message jeruk. Case is sama dengan 3, maka pisang. Case else message semangka. Jadi jika yang dipilih adalah 1, maka ditampilkan apel, jika 2 maka jeruk, jika 3 pisang, jika tidak di antara 1, 2, 3 maka semangka. Apel 1 sekaligus dijalankan juga karena tidak dihapus tadi ya. 2 jeruk, 2 3 pisang, 3 4 semangka. Oke. Ya. Atau bentuk yang lain, misalnya bentuk yang lain saya buat combo baru saja ya. Combo baru isinya sama di sini, combo box 3 titik item add 1 2 3 1 2 3 4. Ya, untuk di combo box 3 isinya 1 2 3 4. Kemudian jika memilih 1 maka 1 2 3 4 atau gini.
mata kuliah ya, Alpro 1, Alpro 2, ya pemrograman yang lain, data misalnya PBU, visual, misal gini saja, Alpro basis data, PBU visual. Nah, kemudian case-nya, untuk di sini case-nya select case combo box 3 text, select case is ini, yang pertama Alpro tadi, Alpro 1, maka akan menampilkan satu informasi di, misalnya kita pakai list box bisa, atau rich text box. Rich text box, misalkan ini keterangannya ya. Rich text box 1 titik text sama dengan Alpro 1 adalah mata kuliah yang mempelajari dasar pemrograman dan logika dasar pemrograman, gitu saja. Terus kemudian yang kedua is basis data, sama dengan rich text box 1 isinya basis data 1, basis data adalah mata kuliah yang mempelajari desain struktur database relasional, misalnya seperti itu. Case is PBO. PBO adalah mata kuliah yang mempelajari dasar pemrograman berorientasi objek. Sama dengan case visual pemrograman visual adalah mata kuliah yang mempelajari desain interface program dan mengimplementasikan
mengimplementasikan algoritma pemrograman. Ini saja. Else, else enggak ada ya, enggak ada else karena di dalam combo ya, kecuali kalau misalkan ada inputan maka itu bisa else. Alpro 1, maka di sini Alpro 1 adalah mata kuliah yang mempelajari dasar pemrograman dan logika dasar misalnya. Yang kedua basis data, enggak mau ya, PBO basis data, teksnya beda, basis data Alpro 1 basis data enggak mau, ada spasi. Alpro 1 basis data PBO visual, basis data dan PBO enggak mau. Bentar. Ya, ini tadi ada apa ya, harus sama persis ya, dari sini dengan yang ada di case ini harus sama persis. Kalau tidak sama tadi seperti PBO, di sini kecil di sini besar, maka di situ tidak bisa ditampilkan ya. Alpro 1 basis data PBO visual ya. Jadi untuk struktur kontrol ini cukup seperti yang cukup di sini dulu. Untuk berikutnya akan disambung di pertemuan berikutnya. Jadi cukup if dan case, select case ini bisa diimplementasikan, bisa dicoba. Nah, sama seperti yang sebelumnya, saya akan memberikan tugas ini untuk dipraktekkan di rumah. If ya, kondisi if yang pertama, terus kemudian if yang kedua, terus selanjutnya untuk select case ini bisa dicoba dengan model terserah. Maksudnya kalian bisa pakai kontrol yang mana saja yang bisa dipakai. Misalnya pakai checkbox atau pakai group box, radio button, pakai list view, bisa pakai yang mana saja. Bisa mengekspresikan dengan menggunakan picture juga, gambar ya, terserah. Yang penting tugasnya adalah mengimplementasikan dari if dan select case dulu. If dan select case nanti dikumpulkan di kolom tugas seperti yang sebelumnya, di screenshot dari codingnya sampai dengan hasil outputnya ya. Cukup. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom chat atau bisa di message saya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.